Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pendidikan luar sekolah akan menjelaskan judul kami, yaitu merumuskan tujuan program pendidikan luar sekolah. Ya. Untuk lebih jelasnya lagi, saksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masita, NIM 0301182095. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara merumuskan tujuan program secara umum atau rumusan tujuan program secara umum. Nah, jadi tujuan program secara umum dari pendidikan luar sekolah ini, yang pertama adalah sebagai pelengkap pendidikan sekolah. Nah, biasanya pendidikan luar sekolah ini dirancang ataupun didesain berkaitan dengan lapangan pekerjaan ataupun lapangan usaha. Kemudian yang kedua, sebagai penambah pendidikan sekolah. Nah, yang ketiga adalah sebagai pengganti pendidikan di sekolah. Jadi untuk tujuan pendidikan luar sekolah itu sebagai subsistem pendidikan nasional. Jadi mengacu kepada tujuan pendidikan. Bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang sistem pendidikan nasional. Di bagian bab 2-nya pasal 3 berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, yang tujuannya adalah untuk berkembangnya kemandirian dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi kalau kita lihat dalam buku Tujuan dan Aspek Pengelolaan Program PLS itu sendiri karangan Husaiman, jadi di sana dinyatakan bahwasannya tujuan dari pengelolaan program PLS ini adalah yang pertama tuh untuk terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Kemudian tujuan pemrograman dari desain pendidikan luar sekolah ini adalah untuk terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemudian untuk pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta diharapkan keterampilan yang diperlukan dalam dirinya untuk bermasyarakat, kemudian berbangsa dan bernegara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza Nasution dengan NIM 0301193253 dari kelompok 5 Desain Kurikulum Pendidikan Luar Sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang merumuskan tujuan program pendidikan luar sekolah secara khusus. Pada dasarnya, tujuan pendidikan luar sekolah tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi pekerti luhur, berpendidikan, disiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Untuk mencapai ke arah tujuan tersebut tidak bisa tercapai bila hanya mengikuti atau mengandalkan pendidikan formal saja. Maka pendidikan luar sekolah dan pendidikan keluarga saling melengkapi dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut. Dengan kata lain, pendidikan luar sekolah membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, dijabarkan tujuan pendidikan luar sekolah, yaitu yang pertama, melayani warga belajar agar dapat tumbuh dan berkembang sejak dini mungkin dan sepanjang hayat guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Yang kedua, membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja, mencari nafkah, dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan belajar yang dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.
Tujuan pendidikan luar sekolah itu bersifat jangka pendek atau khusus, maksudnya disusun untuk memenuhi kebutuhan belajar jangka pendek yang diidentifikasi dari anak didik dan masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa tujuan pendidikan luar sekolah adalah memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi peserta didik serta kuantitas kelulusan yang disertai kualitas perubahan perilaku yang didapat dari hasil pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Azminah Tasya Amar dengan NIM 0301192123. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kompetensi dan subkompetensi interpersonal. Jadi, analisis interpersonal adalah suatu prosedur dalam mengidentifikasi kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa dengan menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematis. Nah, adapun manfaat dari analisis kompetensi dan subkompetensi interpersonal adalah yang pertama, mengidentifikasi semua kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa, dan yang kedua, menentukan urutan pembelajaran, ketiga, menentukan titik awal proses pembelajaran melalui penentuan perilaku awal mahasiswa. Perilaku yang dimaksud di sini adalah kompetensi dan subkompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah melaksanakan pembelajaran. Karena pembelajaran berbasis kompetensi mengarahkan mahasiswa untuk dapat melakukan sesuatu atau berkompeten. Berkaitan dengan manfaat analisis interpersonal tersebut, maka dosen perlu memiliki kemampuan analitik dan menetapkan langkah analisis interpersonal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tayangan video berikut? Apakah ada pertanyaan?